Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elisa Rizky Wulandari. Saya peserta Latsar CPNS 2025 dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Saya Angkatan 18 Kelompok 2. Jabatan saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Pada kali ini saya akan membahas mengenai apa yang saya dapat mengenai pembelajaran di agenda 3 di hari kedua, yaitu tanggal 18 September 2025. Pada hari ini kami membahas mengenai analisis kasus menggunakan metode 5W+1H terkait potensi ancaman digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar literasi digital. Pada materi mengenai analisis ini, kami membahas berbagi menjadi 4 kelompok. Pada kelompok pertama, yaitu sub A, yang membahas mengenai identifikasi kasus secara singkat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada 9 Januari 2021. Adapun rencana aksi strategi mengenai potensi ancaman digital yang saya dapat adalah dalam operasi SAR besar pesawat Sriwijaya Air ini, digitalisasi sangat penting, yaitu berupa komunikasi, data, dan koordinasi. Namun ada potensi juga yang mengenai ancaman digital berupa kebocoran data, serangan cyber, dan hoax. Kemudian yang saya dapati juga yaitu mengenai kasus tersebut didapatkan identifikasi isu digitalisasinya berupa potensi ancamannya ada 2, yaitu berupa kebocoran data operasi dan serangan cyber. Kemudian untuk sub C yang membahas mengenai identifikasi akses data kapal yang dikelola Kemenhub. Pada kelompok yang membahas sub C, ada beberapa yang membuat saya tertarik untuk lebih mendalami mengenai kasus yang mereka bahas. Sebab materi yang mereka bahas mengenai Basarnas yang menghadapi keterbatasan akses data kapal yang dikelola oleh Kemenhub. Padahal informasi itu penting untuk Basarnas ketika menghadapi di lapangan. Karena yang kita tahu bahwa banyak juga beberapa kapal yang tidak melaporkan kapalnya ke Kemenhub. Jadi dari permasalahan tersebut ada akar masalahnya, yaitu belum adanya sistem berbagi data lintas instansi, regulasi yang kaku, dan digitalisasi yang masih sektoral. Nah, dari akar permasalahan tersebut ada dampaknya berupa respon SAR yang nantinya tidak optimal ketika melakukan operasi SAR, kemudian potensi korban jiwa meningkat, dan kepercayaan publik kepada Basarnas itu bisa menurun. Urgensi isu ini tinggi karena akan menyangkut keselamatan jiwa manusia dan efektivitas pelayanan. Yang terakhir yaitu sub yang membahas mengenai keterbatasan infrastruktur dan komunikasi saat operasi SAR pesawat jatuh Smart Air di wilayah Binuang. Setelah mengetahui kronologi lebih jelas mengenai jatuhnya pesawat ini, ada 4 pilar literasi digital yang saya dapat, yaitu SAR di Binuang ini bukan hanya fokus pada evakuasi fisik, tetapi juga pada pengelolaan informasi digital seperti cepat, akurat, etis, aman, dan berbudaya. Hal ini akan menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi martabat korban. Jadi kesimpulan akhir hari ini yang saya ambil bahwa belajar mengenai analisis kasus menggunakan metode 5W+1H ini terkait potensi ancaman digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar literasi digital, bahwa kita memahami digitalisasi membawa risiko baru jika tidak didukung oleh infrastruktur yang handal, keamanan data, serta literasi digital yang matang. Dalam konteks pemerintahan, digitalisasi tanpa kesiapan dapat menimbulkan ancaman serius, dari hilangnya data penting hingga menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan literasi digital di 4 pilar utama sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan digital yang aman, etis, dan berkelanjutan. Baiklah, itulah pemaparan mengenai pembelajaran di agenda 3 di hari kedua. Saya Elisa Rizky pamit undur diri. We are family, profesional, modern, teruji, Afiknam, Jagat, Samagra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.